Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Renata Jayanti. Saya dari jurusan Matematika, Fakultas MIPA, Universitas Kaltara. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan materi mengenai ring. Materi ini berkaitan dengan mata kuliah PSA 2. Mata kuliah ini adalah lanjutan dari PSA 1. Jadi, materi ini akan berkaitan dengan materi sebelumnya. Kita sambil mengingat-ingat materi sebelumnya. Jadi, ring ini atau biasa disebut dengan gelanggang. Jadi, ada definisi yang kalau misalnya kita sebut dengan ring ataupun juga biasa disebut dengan gelanggang. Apa sih yang dimaksud dengan ring itu? Ring adalah suatu himpunan tak kosong, berarti dia memiliki anggota dengan dua operasi, yaitu operasinya apa saja? Operasi tambah dengan operasi perkalian. Himpunan bisa disebut dengan ring itu bila memenuhi beberapa syarat. Syarat yang pertama atau yang satu itu adalah tertutup terhadap penjumlahan. Jadi dia itu harus tertutup suatu himpunan itu. Misalnya himpunan R dikatakan ring itu bila dia tertutup terhadap penjumlahan. Di materi PSA 1 pernah kita pelajari bagaimana sih sifat yang bentuk tertutupnya itu. Kita bisa membuktikan dengan tabel Cayley. Di sini kita tinggal memasukkan angkanya. Misalnya di sini dia operasinya penjumlahan. Kita masukkan angkanya, contohnya R adalah suatu himpunan bilangan bulat atau himpunan bilangan asli. Misalnya dia itu himpunan bilangan asli. Anggotanya apa saja? Anggota R ini, anggota himpunan R, dia dari bilangan asli itu dari angka 1. Berarti dimulai angka 1, angka 2, 3, 4, dan seterusnya sampai tidak terhingga. Nah, dia memenuhi sifat tertutup bila anggota A, B itu masuk menjadi anggota R atau di bilangan asli. Jadi kalau misalnya dia A ditambah B itu merupakan anggota dari R itu sendiri. Itu yang dimaksud dengan tertutup. Kita ambil contoh ya, ini angka 1, 2, 3 kita masukkan di sini angka 1, angka 2, sini 1, sini 2. Kalau kita jumlahkan 1 ditambah 1 hasilnya 2. 1 ditambah 2 hasilnya 3. 1 ditambah 2 hasilnya 3. 2 ditambah 2 hasilnya 4. Nah, kita lihat dari sifatnya ini. Hasilnya, kita tahu bahwa hasil dari tabel Cayley ini itu ada angka 2, 3, dan 4. 2, 3, dan 4 itu masih masuk ke dalam anggota bilangan asli. Maka, dia himpunan ini itu masuk ke dalam sifat yang tertutup atau dia memenuhi. Dia asosiatif terhadap penjumlahan. Jadi bila A ditambah B ditambah C itu harus sama dengan A ditambah B ditambah C. Kita tahu kemarin kita sudah pelajari tentang grup, semi grup dan sebagainya. Itu ada sifatnya asosiatif terhadap penjumlahan. Nah, syarat untuk di ring itu dia harus asosiatif terhadap penjumlahan juga. Misalnya, saya ambil contoh dari yang bilangan asli itu. Misalnya saya ambil A-nya itu adalah angka 2, B-nya misal A sama dengan 2, B sama dengan 4, C sama dengan 5. Kalau saya operasikan, kita masukkan A-nya kita masukkan di sini, berarti
penjumlahan juga ya. Jadi adanya unsur identitas ini E itu sama dengan E ditambah A. Itu hasilnya harus sama dengan A atau bilangan itu sendiri. Nah, kalau pada unsur penjumlahan atau operasi penjumlahan, unsur identitasnya E-nya itu sama dengan 0. Jadi A ditambah 0 itu sama dengan 0 ditambah A sama dengan A. Kita misal masukkan angkanya A itu kita ambil angka 3. Berarti 3 ditambah 0 sama dengan 0 ditambah 3 itu hasilnya 3. Dan di sini dia memenuhi unsur identitas. Adalah adanya inverse pada penjumlahan. Kita buktikan ya, misalnya kita ambil angka 2. Berarti 2 ini kan anggota dari R. Kalau kita buktikan dengan inverse-nya, berarti 2 ditambah inverse dari positif 2 itu adalah negatif 2. Maka hasilnya sama dengan 2 dikurang 2, hasilnya 0. 0 ini merupakan E. Ingat, E pada penjumlahan ini E pada penjumlahan itu adalah 0. Maka kita lihat dia ini terbukti atau memenuhi syarat adanya inverse. Lalu syarat yang kelima itu apa untuk memenuhi suatu ring? Syarat yang kelima itu adalah komutatif. Komutatif terhadap penjumlahan juga. Komutatif, ingat yang PS1 kemarin. Komutatif itu apa? Komutatif adalah pertukaran. Dia disebut juga dengan grup AB Boolean. Jadi misalnya A ditambah B itu harus sama dengan B ditambah A. Kita ambil contoh, A-nya itu adalah 1, B-nya itu 4. Berarti misalnya ini ya, misal A sama dengan 1, B sama dengan 4. Berarti A ditambah B itu sama dengan 1 ditambah 4. Hasilnya 5. Kita buktikan dengan yang B ditambah A. Berarti 4 ditambah 1 hasilnya 5. Ini dengan ini sama. Terbukti sama dan dia memenuhi syarat dari ring. Syarat yang kelima komutatif. Yang keenam itu dia harus tertutup terhadap perkalian. Dia sama seperti yang tadi di penjumlahan, dia harus memenuhi syarat tertutup. Kita bisa menggunakan tabel nilai juga. Misalnya kita masukkan angkanya seperti tadi kita buktikan. Kita buktikan seperti tadi. Contoh, nah di sini kan ada perkalian. Kita masukkan nilainya 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1 dikali 1 hasil 1. 1 kali 2, 2. 1 kali 3, 3. 1 kali 2, 2. 2 kali 2, 4. 3 kali 2, 6. 3 kali 1, 3. 2 kali 3, 6. 3 dikali 3, 9. Nah, dari hasil di sini kita tahu bahwa ini hasilnya kita dapat anggotanya adalah 1, 2, 3, 4, 6, dan 9. Nah, 1, 2, 3, 4, 6, dan 9 ini dia masih masuk ke dalam anggota bilangan asli. Berarti dia masih termasuk tertutup. Berarti dia memenuhi syaratnya. Selanjutnya, yang ketujuh itu adalah asosiatif terhadap perkalian. Berarti syaratnya ini sama seperti syarat nomor 2 tadi. Bedanya di sini operasinya perkalian, sedangkan yang tadi itu penjumlahan. Kita misalkan berarti dia itu harus A dikali B dikali C itu harus sama seperti A dikali B dikali C. Harus sama, ruas kanan maupun ruas kiri harus sama. Kita buktikan ya.
bisa melihat bahwa hasilnya itu sama. Dia memenuhi sifat asosiatif. Lanjut yang ke-8. Yang ke-8 itu dia identitas terhadap perkalian juga. Jadi dia identitas terhadap perkalian. Kita tahu bahwa identitas E pada perkalian itu sama dengan 1. Jadi kalau misalnya kita masukkan angkanya, kita kalikan, dia misal contohnya saya ambil A-nya sama dengan 4, berarti A sama dengan 4, berarti A dikali E itu harus sama dengan E dikali A, sama dengan A. Kita masukkan angkanya, 4 dikali 1 sama dengan 1 dikali 4. Hasilnya 4, berarti dia kembali lagi ke angka itu sendiri. Berarti dia memenuhi. Yang terakhir itu apa? Yang ke-9 itu adalah distributif. Jadi misalnya A dikali B ditambah C itu harus sama dengan A dikali B ditambah A dikali C. Kita buktikan, kita masukkan, misal A sama dengan 1, B sama dengan 2, C-nya sama dengan 4. Kita lihat nih, apakah dia luas kiri dengan luas kanan akan sama. Kita masukkan 1 dikali B-nya 2 ditambah 4 itu sama dengan 1 dikali 2 ditambah 1 dikali 4. 1 kita tulis dikali 2 ditambah 4 hasilnya 6. Terus 1 dikali 2 hasilnya 2 tambah 1 dikali 4 hasilnya 4. 1 dikali 6 berapa? Hasilnya 6. 2 ditambah 4 hasilnya 6. Kita lihat luas kiri dan luas kanan itu hasilnya sama. Berarti dia memenuhi sifat distributif. Lalu bagaimana kalau misalnya ada salah satu dari ke-9 syarat ini yang tidak dipenuhi oleh si himpunan tersebut? Maka himpunan tersebut tidak bisa kita katakan sebagai ring, tidak tergolong sebagai gelanggang. Karena bila ada salah satu saja syarat yang tidak terpenuhi, maka definisi tersebut tidak berlaku. Saya ambil contoh ya. Misalnya syarat sebuah mobil atau kendaraan yang disebut dengan mobil itu harus memenuhi beberapa syarat. Misalnya yang pertama, dia harus beroda 4. Syarat yang kedua, harus mempunyai tutup. Maksudnya dia tertutup. Dia punya kendaraan itu mempunyai atapnya itu jadi bisa menutupi. Syarat yang ketiga, mesinnya harus di atas 100 atau 1000 cc. Nah, kalau misalnya saya lihat sebuah kendaraan nih, dia yang pertama, dia itu beroda 4. Yang saya lihat, dia juga mempunyai tutup atau mempunyai atap. Dan yang ketiga, saya lihat ternyata kapasitas mesinnya itu tidak mencapai 1000 cc. Maka kendaraan yang saya lihat itu tidak termasuk ke dalam klasifikasi mobil. Walaupun toh dia dua syarat ini sudah terpenuhi, tetapi syarat ketiga tidak terpenuhi, maka dia tidak disebut dengan mobil.